Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastahdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri Majelis Riyadhus Shalihin, masih di bab bayanu kasrati turukil khair. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sudah ada di hadis nomor 143. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babu bayani kathrati turukil khairi an Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ittaqun nar walau bisyikki tamrah muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lahu ma'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayamduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yamduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yamduru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Tidak ada di antara kalian nanti pada hari kiamat kecuali akan berdialog langsung dengan Allah. Tidak ada penterjemah. Berarti Allah berbicara dengan kita dengan satu bahasa yang dimengerti oleh kita. Tidak ada penterjemah. Tapi tidak ada satupun riwayat ngobrolnya pakai bahasa Arab. Saya tidak tahu. Belum tahu ada hadis yang mengatakan obrolan kita dengan Allah adalah dengan bahasa Arab. Kemudian tiba-tiba ketika menengok ke sebelah kanan diperlihatkan semua dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Begitu orang itu menoleh ke sebelah kiri, yang dilihat lagi-lagi semua dosa yang pernah dia lakukan di dunia plus TKP dan tanggal, hari, jam berapa dia lakukan. Jadi tempatnya plus waktu secara rinci. Begitu melihat ke depan neraka, akhirnya orang ini ketakutan. Sebelah kanan tertayang daftar dosa, sebelah kiri jelas sekali daftar dosa terlihat, tiba-tiba di depan melihat neraka. Orang ini kemudian merasa sebentar lagi akan digiring ke neraka. Ternyata hadis ini ditutup. Hindari neraka itu dengan bersedekah meskipun setengah butir kurma. Kalau ingin terhindar dari neraka, rajin-rajin sedekah. Kalau tidak punya duit untuk disedekahkan, bersedekahlah dengan tutur kata yang bagus. Baik, kita akan bahas. Jadi ada dua amal yang bisa menyelamatkan bapak-bapak dari siksa neraka. Satu, sedekah. Kalau teman sedekah berarti infak, termasuk zakat, termasuk wakaf. Sementara kalau kita lihat banyak hadis, banyak ayat, sedekah itu ibadah atau bekal terbaik setelah mati. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kepanikan si pelit ketika dicabut nyawa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Rajin-rajinlah berinfak. Jangan keburu mati baru pengen berinfak. Begitu dicabut nyawa, bukan sibuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi Rabbi
laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, bisa tidak diundur sebentar aja, beri aku tambahan umur. Kalau engkau berikan umur itu meskipun singkat, akan aku penuhi hidupku yang singkat itu dengan cara fa'as-soddaqo, rajin bersedekah. Berarti si mayit tahu bahwa sebentar lagi saya mati dan bekal terbaik adalah pahala sedekah. Dalil lain, hadis cukup terkenal, idza mata ibnu adama in qata'a anhu min amalihi illa min salatin. Kalau anak Adam sudah mati, pulsa pahala berhenti kecuali 3 perkara. Nomor urut pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang masih mengalir, istilah lain dari wakaf. Jadi pulsa bapak masih jalan. Kenapa? Meninggalkan jejak wakaf, termasuk wakaf pembangunan masjid ini. Dalil ketiga, ya Rasulullah, inna ummi uktutilat nafsuha walam tusi, ibu saya mati mendadak, saya ingin bakti kepada ibu, afalaha ajrun inta saddaqtu alaiha, apakah ibu dapat pahala seandainya saya bersedekah niatnya untuk ibu? Dijawab, na'am, benar. Berarti orang ini tahu bahwa bekal ibu itu sedekah. Maka karena ibu sudah terlanjur meninggal dunia, punya anak, saya bersedekah atas nama ibu. Kemudian orang itu bertanya, kira-kira sedekah apa yang paling ditunggu-tunggu ibu saya? Suqyal, bikin sumur di daerah-daerah gersang. Wah, itu bagus. Dalil yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras, merasa sebentar lagi akan meninggal dunia. Ya Rasulullah, inni dzumalin wa la yarithu illa ibnatun li. Ini penyakit kalau mengantar kepada kematian. Saya itu kaya raya. Kalau mati, ahli warisku cuma satu. Siapa? Anak perempuan satu saja. Sudah tidak punya istri, tersisa satu anak perempuan. Afalaha ajrun in tasaddaqtu alaihi. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah saya boleh bersedekah 2/3 harta saya untuk bekal mati? Oh, enggak boleh, kata Rasulullah. Fanisfu, ya sudah setengah, enggak boleh. Fasulus, bagaimana kalau 1/3? As-sulusu katsirun au kabirun, 1/3 sudah banyak. Boleh, tapi udah kebanyakan. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas sadar, saya mati harus membawa bekal sedekah. Baik. Nah, kemudian bagaimana kalau saya tidak punya duit? Nah, kalau tidak punya uang, minimal mengucapkan tutur kata yang baik. Itu ternyata juga bagian dari cara untuk menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Berarti masalah lisan. Nah, berkenaan dengan lisan, ada beberapa nasihat bagus, mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi bapak-bapak. Ada ungkapan mengatakan hati-hati berbicara, karena kata-kata menyakitkan sering tidak disadari oleh orang yang mengucapkan. Jadi kita sering keceplosan ngomong, tapi orang yang mendapatkan kalimat itu tersinggung. Sementara tidak kita sadari. Padahal kata-kata maaf belum tentu bisa menyelesaikan. Maafin ya Pak, ya ternyata saya sudah menyinggung perasaan Bapak. Kelihatannya iya saya maafkan, tetap dia akan ingat dengan kata-kata itu. Maka hati-hati ketika bicara. Bicara itu harus bagus, karena bicara bagus menyelamatkan kita dari neraka. Ada juga kalimat mengatakan mulut itu diapit oleh 2 telinga dan 2 mata. Jadi saya punya mulut, di kanan kiri mulut ada telinga, di kanan kiri mulut agak ke atas ada kedua mata. Apa hikmahnya? Kalau mau ngomong, jangan berdasarkan apa yang saya dengar saja.
Sebelum ngomong, begitu mendengar berita, cari fakta, saya melihat langsung atau tidak. Jangan sampai begini, kita sering sibuk dengan berita yang statusnya katanya, tapi tidak tergerak untuk mencari yang sebenarnya. Kalau bahasa di tempat saya yang baru, jarene. Wah, orang kalau sudah jarene senang. Wah, ngomong kemana-mana, padahal baru jarene. Kalau bahasa Betawinya apa ya? Pokoknya katanya. Katanya, ya betul Pak, katanya. Baru katanya udah ngomong kemana-mana. Jangan, itu baru kita dengar. Sementara mulut masih diapit oleh dua mata. Lihat dulu, begitu betul-betul saya melihat, nanti dulu kita punya hati. Diolah pakai pikiran, pakai hati. Kira-kira perlu diomongin atau tidak? Kita punya kapasitas tidak membicarakan masalah itu. Kalau tidak, ya lebih baik ambil opsi falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan kata yang bagus, kalau tidak lebih baik diam. Kemudian termasuk Ibnu Abi Hatim mengatakan, rahasia kenapa mulut cuma satu sementara telinga dua. Itu tanda bahwa kita dituntut oleh Allah 2 kali mendengar lebih banyak daripada ngomong. Jadi porsi mendengar itu lebih banyak daripada ngomong. Meskipun kaidah itu jangan diberikan ke saya karena saya tugasnya sekarang ngomong. Tugas bapak-bapak yang mendengar. Baik. Sekarang contohnya apa? Kata-kata yang bagus membuat orang senang. Pernah saya ceritakan atau belum? Belum ngomong Pak, boleh. Contohlah, ketika umroh. Wah, ba'da subuh bapak-bapak datang. Ustaz, alhamdulillah. Ini parfum yang saya cari-cari ternyata ketemu di Mekah. Kelihatan bahagia. Harganya berapa Pak? 20 real. Dapat 5. Padahal saya dapat 5 real, dapat 5. Dia 20 real. Nah, karena saya ingat hadis ini, saya tidak mengatakan, aduh Pak, kenapa tidak ngomong-ngomong? Itu harganya 5 real, bukan 20 real. Hancur hati dia, yang tadinya senang. Maka saya mengatakan, Masya Allah, satu, cita-cita Bapak untuk mendapatkan minyak wangi seperti ini dikabulkan di tanah suci. 2, Bapak sudah membeli parfum ini, berarti Bapak sudah memberikan rezeki buat si pedagang. Berarti pedagang hari ini bisa makan dan memberi makan untuk anak dan istri. Wah, ini amal soleh. 3, parfumnya kan 5, Bapak kan seneng. Coba kalau seneng berbagi bagus, nanti kalau pulang taruh 1 aja di masjid. Orang ini manggut-manggut seneng. Alhamdulillah, ya insya Allah nanti 1 saya taruh di masjid. Ini contoh kalimat yang bagus. Jadi biasakan keluarkan kalimat-kalimat yang bagus. Jangan seperti di sana ada tetangga bawa motor baru. Bu, masih nyicil ya? Itu kan kalimat tidak bagus. Saya mendengar juga baru dapat warisan ya. Harusnya Masya Allah Ibu, hari ini Ibu pakai motor baru. Pasti Ibu senang, saya juga ikut senang. Kira-kira motor sudah didoakan belum? Oh, doanya apa? Emang ada? Oh, ada. Coba pegang ubun-ubun motor. Ubun-ubun motor mana Pak? Speedometer ya, lampu ya. Ayo, letakkan tangan di speedometer lampu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, berikan kebaikan yang ada pada motor ini, lindungi aku dari keburukan yang ada pada motor ini.
Nah, dengan doa ini insya Allah ibu tidak akan celaka, tidak akan ditilang. Terus saya ngomong-ngomong orang itu akhirnya senang manggut-manggut. Nah ini contoh kalimat yang bagus, bukan dikomentari. Ngedit berapa tahun? Betul itu bercanda mungkin, tapi orang itu mungkin yang dibercandai tersinggung karena dia belinya cash. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini selesai. Jadi ingin terhindar dari neraka, silakan berinfak. Tidak punya duit, keluarkan kalimat-kalimat yang bagus. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fahamida 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh ridho, tidak hanya ridho, sungguh ridho atau benar-benar ridho kepada seorang hamba apabila makan baca bismillah, begitu selesai alhamdulillah. Bila minum bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Coba kita bahas ridho. Jadi Allah ridho kepada orang makan, diawali bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Maksudnya begini, ini surga, Bapak nanti masuk. Acara pertama di surga adalah inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Penghuni surga akan bersenang-senang tanpa henti. Disuruh bersenang-senang. Dalam rentang sekian waktu, saya tidak tahu berapa lama waktu bersenang-senang itu, tiba-tiba ada panggilan seluruh penghuni surga diminta berkumpul berbaris. Di Musnad Imam Ahmad barisan ada 120 baris. 80 baris diisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 2/3 kuota surga milik umat ini. 1/3 diperebutkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi nanti kita mendominasi di surga. Begitu sudah baris rapi, Allah bertanya, ya ahlal jannati harraditum, wahai penghuni surga, sudah puas belum? Semua penghuni surga bingung untuk menjawab. Akhirnya kita pun menjawab, wa malana ya lanardo ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'tina min qabl. Bagaimana tidak puas? Nikmat yang kami rasakan belum pernah kami rasakan dulu di dunia. Saking nikmatnya. Kalau Bapak ingin tahu bayangan nikmat di surga, makan, minum, nafsu, seks 100 kali lebih banyak. Jadi Bapak kalau makan 100 piring, minum 100 gelas. Hubungan badan kekuatannya 100 kali. Baik, kelihatan ini banyak yang bingung, gak apa-apa. Kita lanjutkan. Bagaimana tidak puas? Ini belum pernah kami bayangkan dulu di dunia. Hal turiduna syai'an usidukum, mau tidak aku berikan bonus yang lebih baik daripada yang sudah kalian rasakan. Nah, kita bingung kedua kalinya. Ini sudah mantap, kok ditawari yang lebih hebat? Kita akan menjawab bala wa rabbina, benar ya Tuhan kami. Akhirnya Allah berfirman, "U'tikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada." Aku berikan ridhoku kepada kalian, maka kalian tidak akan dimurkai untuk selama-lamanya. Jadi nikmat surga baru dapat ridho. Begitu Allah selesai mengucapkan ini, fayaksiful hijab, tersingkaplah hijab yang selama ini menghalangi kita dengan Allah. Untuk pertama kali kita bisa melihat Allah, maka situasi mengatakan fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim. Tidak ada yang lebih membahagiakan penghuni surga melebihi bisa melihat Tuhannya. Jadi melihat Allah itu nikmat, mengalahkan nikmat surga yang sudah kita rasakan
selama masa yang panjang tadi. Berarti urut-urutannya masuk surga bersenang-senang, pengumuman dapat ridho dari Allah, baru bisa melihat Allah. Maka Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Allah janjikan orang beriman akan masuk surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, memiliki tempat tinggal yang sangat indah. Kalimat berikutnya, waridwanun minallahi akbar, ridho Allah itu lebih besar. Jadi ridho itu akan diberikan setelah kita senang-senang di surga, baru bisa melihat Allah. Ternyata caranya mudah. Biasakan bismillah sebelum makan, akhiri dengan bacaan alhamdulillah, melaksanakan hadis ini. Baik, cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan tanya jawab, meskipun masih panjang ini, 20 menit sebelum adzan isya. Kalau tidak, nanti akan saya lanjutkan keterangan dari hadis ini. Ada kemungkinan pertanyaan? Satu. Ya. Ya. Kadang-kadang ada yang orang sedekah itu pahalanya dihadiahkan kepada orang tua. Ya. Apakah itu betul, Ustaz? Ya, jawabannya sangat betul. Hadisnya tadi sudah saya baca. Inna ummi uktutilat nafsuha. Ibu saya mati mendadak. Afalaha ajrun in tasaddaqtu 'alaiha? Apakah ibu saya dapat pahala kalau saya sebagai anak bersedekah atas nama ibu? Jawabannya singkat, na'am. Berarti kalau ingin membuat orang tua terhindar dari neraka, sebagai anak bersedekah, niatkan, ya Allah berikan ini untuk ibu dan bapak. Tadi hadisnya saya lanjutkan apa? Terus untuk ibu bapak apa? Yang paling baik sukyalma, bikin sumur. Jadi begitu, insya Allah. Tapi ada hadis yang lain. Inna abarrol birri an yasilar rajulu wudda abihi. Sebaik-baik bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kalau si anak memberi hadiah kepada orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Berarti seandainya CS bapak dan ibu kita masih ada, bisa kita datang, Pak ini lumayan bingkisan, silahkan terima. Bapak kan CS bapak dulu, bapak saya dulu sering ngobrol kan pada Isya di pos, nah kasih hadiah. Itu adalah bakti terbaik dari anak kepada orang tua. Pertanyaan kedua, silakan. Baik, hadis itu tidak berhenti berdiri sendiri. Jadi putus, betul putus. Tapi ada yang tidak putus dengan hadis yang tadi saya bacakan. Kalau dia punya anak soleh, dengan kesolehannya tidak hanya mendoakan, tapi bersedekah atas nama orang tua, insya Allah tidak putus. Jadi tidak bisa ada satu hadis berdiri sendiri, tidak dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain. Tetap insya Allah sampai. Bahkan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu hakikatnya milik kedua orang tuamu. Tafsirnya, salah satu tafsir dari hadis ini, karena harta yang saya miliki hakikatnya milik orang tua, maka anak punya hak untuk bersedekah atas nama orang tua. Itu titik komprominya. Jadi tidak bisa berpatokan dengan satu hadis saja. Ada lagi yang lain?
Sudah cukup? Baik, kita lanjutkan. Masih seputar makan. Ya. Kan kalau anak berbuat baik sedekah lain malu berbuat. Awalnya kalau kebalikannya anaknya nakal, jahat, orang tuanya dapat aset juga. Anaknya badar, bagaimana? Baik, kalau anak badar jahat, berarti kan tidak punya kesolehan. Berarti orang tua tidak punya bekal dari anak soleh. Coba saya belok sedikit saja. Semoga nanti kembali ke situ. Karena di belakang sana kan ada ibu-ibu. Seorang wanita kalau dia beriman, kalau dia hebat, dia tidak akan terhalangi masuk surga meskipun suaminya Fir'aun. Siapa? Asia. Itu wanita hebat. Imannya kuat. Padahal suaminya manusia paling jahat di dunia. Wanita kalau sudah tidak hebat, tidak bermutu, dia akan terhalangi masuk surga meskipun suaminya nabi. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Harusnya kan dia beruntung punya suami nabi, lu kok malah kafir. Tapi Asia ternyata beriman meskipun suaminya walah dahsyat luar biasa kafirnya. Nah, kemudian juga berdasarkan bapak dan anak. Bapaknya pemahat patung, pedagang patung sekaligus penyembah patung. Siapa? Azar. Ternyata anaknya nabi. Tapi bapaknya nabi, anaknya kafir. Siapa? Kan'an, punya bapak namanya Nuh. Ini juga terbulak-balik ya Pak ya. Rasulullah punya tetangga sekaligus pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Tapi dia musuh nomor 1 sampai diabadikan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sementara Nun jauh di sana, Salman Al-Farisi, orang Persia coba. Bapaknya tokoh agama Majusi, penyembah api. Dia mikir, api kan disiram mati, masa disembah? Akhirnya dia berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain mencari agama. Ketemu pendeta, pendetanya mati, pergi lagi mencari pendeta lain, sampai akhirnya pendeta terakhir mengatakan ini zamannya nabi terakhir akan diutus, pergi ke Madinah, ciri-cirinya seperti ini. Dan akhirnya Salman pun masuk Islam. Coba dari jauh nyari hidayah, di samping rumahnya jelas pusatnya hidayah. Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Nah sekarang anaknya tidak soleh bagaimana? Nah ini kasihan. Saya punya tetangga rajin ke masjid, tapi bukan tetangga di sini, tetangga di kampung. Rajin ke masjid luar biasa. Setengah jam sebelum adzan subuh sudah datang ke masjid. Tapi istri dan anak tidak pernah terdidik. Hasilnya apa? Tidak ada anak yang beres. Semuanya kesandung masalah, akhirnya orang ini meninggal dunia tanpa jejak. Tidak punya anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Ini kan musibah besar. Baik. Ada penanya lain? Penanya ketiga? Ya? Ya. Anak dapat pahala dari? Oh, sudah otomatis. Sudah otomatis. Dia dapat pahala, orang tua dapat pahala. Tidak mengurangi pahala dari si anak. Cuma yang begitu, anak punya hak untuk menghadiahkan kepada orang tua. Tapi tidak ada riwayat hadiah ini buat adik saya, hadiah ini untuk tetangga saya, itu tidak ada. Tapi kalau untuk orang tua ada. Nah, belok sedikit.
Bapak tidak menyekolahkan anaknya ke universitas itu tidak dosa. Tapi kalau tidak mendidik anak sholat, nah itu pasti dosa. Sholat itu ibadah spesial. Ibrahim mengantar Ismail yang masih bayi dengan ibunya ke Mekah. Ketika ditinggalkan, doa Ibrahim apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah kering tandus, tidak ada pepohonan di sisi rumahmu yang mulia. Ibrahim tidak minta penuhi kebutuhan air dan makan, tidak. Rabbana liyuqimus shalah, titip ya Allah, anak istriku adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Nabi Isa ceprot lahir, kan bisa ngomong di hadapan orang Yahudi apa? Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Kenalkan, aku hamba Allah, di perut ibu kitab Injil Allah sudah berikan, dan Allah sudah mengangkat aku sudah menjadi nabi. Wa ausani bis sholati waz zakati madumtu hayya. Allah sudah berpesan kalau aku lahir aku harus sholat, harus zakat sepanjang aku hidup. Coba kecil-kecil sudah ditanamkan sholat. Jadi bapak-bapak, salah satu menanamkan kesolehan pada anak adalah lewat sholat itu. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Membangkang. Kenapa ini mengganggu? Waduh. Baik. Kata membangkang, kalau ada membangkang, ini juga harus diperiksa dulu. Kenapa istri tidak taat kepada suami? Itu harus ada sebabnya. Karena kita juga punya tetangga, istri sama sekali tidak menghormati suaminya. Ternyata suaminya pelitnya luar biasa. Kenapa? Iya, pokoknya penghasilannya besar, tapi justru istrinya tidak menikmati kekayaan suami, tapi pelitnya luar biasa. Sering melakukan KDRT. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti ini mungkin tidak istri itu berkhidmat kepada suami? Kelihatannya tidak mungkin. Bahkan suami itu diingatkan oleh Rasulullah, wastausu bin nisa'i khairan. Hati-hati kalau istri melakukan kesalahan, tetap ditegur dengan lemah lembut, fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita itu aslinya diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabtahu tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaj. Yang bengkok ini kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan tambah bengkok. Kalau diluruskan tetap bengkok, gak mungkin lurus benar. Berarti yang sabar siapa? Suami. Istri akan khidmat kepada suami kalau ternyata suami tidak hanya membahagiakan lewat lahir, tapi lewat batin. Contohnya apa? Kharaja Rasulullah sallallahu kana Rasulullah qabbala ba'da nisa'ihi tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawaddo. Kebiasaan Rasulullah pergi ke masjid, mencium istri, pergi tidak mengulangi wudu. Ini berarti ciuman kasih sayang. Jadi dengan diberikan ciuman itu kan memberikan efek, karena suami memberikan kasih sayang, maka akhirnya insya Allah istri tidak akan membangkang. Nah, banyak anggota pengajian kita terkena kanker
seperti payudara, kanker wes, pokoknya kanker perempuan. Selalu yang saya cari informasi suaminya bagaimana. Ternyata selalu kanker itu terjadi karena dia sering didolimi oleh suami. Maka saya pernah tanya ke dokter, mungkin tidak wanita terkena kanker itu karena faktor suaminya? Oh mungkin, dan itu kemungkinannya besar. Jadi membangkang itu kita harus tahu sebabnya. Apakah memang karakter wanita itu membangkang atau memang suami yang tidak bisa memberikan kasih sayang akhirnya tidak memberikan penghormatan kepada suami. Tapi kalau membangkangnya seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, ini lain perkara. Nuh dan Lut adalah suami yang baik, tingkatannya Nabi, tapi tidak bergayung sambut, malah dua-duanya ikut di barisan orang-orang kafir. Baik, masih 5 menit ke depan. Baik, kalau ilmu parenting, wanita itu mudah ngambek. Kalau sedang ngambek jangan dibalas, cukup dipeluk. Insya Allah anteng, Pak. Bawa ke mall, iya. Jadi gini, banyak anggota pengajian kita fikihnya mantap, akidahnya lurus. Tapi ilmu tentang parenting, tentang keluarga banyak yang tidak tahu. Wanita itu spesial. Maka pernah saya ceritakan di sini, ketika di Radio Dakta ada penanya, istri saya tidak mau pakai kerudung, apa yang harus saya lakukan? Ustadz lain ngomongnya cerai, masih banyak wanita lain. Itu tidak taat kepada Allah, membangkang kepada suami. Besoknya saya siaran, orang itu nanya lagi, mungkin penasaran juga. Maka saya jawab, nyuruh istri pakai kerudung itu beda dengan nyuruh istri bikin kopi. Bu, bikin kopi ya, insya Allah 5 menit kopi tersedia. Tapi bu pakai kerudung, oh nggak bisa, belum tentu. Harus pakai metode. Coba Bapak tahu tidak hobi istrinya? Oh tahu, apa hobinya? Jalan-jalan ke mall. Bagus, kata saya. Bagus itu. Bapak sudah tahu hobi istri Bapak. Kenapa? Shopping is the best medicine. Belanja itu sebaik-baik pengobatan. Nah, nanti sampaikan kepada istrinya, Bu, setiap Sabtu kita jalan-jalan ke mall. Hore, istrinya senang. Tapi ada pengajian jam 9 sampai jam 10, tidak jauh dari mall itu. Mau tidak? Karena yang diingat mall, oke, nggak apa-apa. Akhirnya berangkat. Dari rumah tidak pakai kerudung. Begitu sampai masjid, baru pakai kerudung, keluar dari mobil. Setelah itu, pengajian selesai, kerudung dicopot, jalan-jalan ke mall, tidak pakai kerudung. Sabtu pertama, Sabtu selanjutnya, akhirnya kan sering tersentuh dengan ayat dan hadis yang dikupas oleh para penceramah. Dan wanita ini bergaul dengan ibu-ibu yang pakai kerudung. Itu kan akan mempengaruhi orang kalau bergaul dengan orang baik. Rasulullah memberi permisalan dengan apa? Pergi ke toko minyak wangi. Kemungkinan pertama dia beli, kemungkinan kedua dapat hadiah, kemungkinan ketiga tidak beli tapi pulang badannya wangi. Alhamdulillah. Ternyata orang itu mengatakan, Ustadz, alhamdulillah istri saya sudah pakai kerudung. Kerudungnya bukan taplak meja, kerudungnya spray. Berarti kerudungnya lebar luas. Nah itu. Jadi wanita itu tidak bisa langsung kamu tidak taat kepada suami, tidak bisa. Karakter wanita itu terlalu halus, mudah tersinggung. Maka bapak-bapak kalau istri ngomel-ngomel, sebagaimana orang luar negeri mengatakan ulah sarwana,
Jangan apa kalau bakulah sarwana ini gimana ini? Saya susah menerjemahkan. Jadi jangan sama-sama istri ngomel, suami ikut ngomel, ikut ngedumel. Jangan. Istri marah peluk, diajak ngobrol. Suami ngomong minta maaf, langsung si istri langsung kelepak-kelepak, tidak cerewet lagi. Nah itu ilmu parenting, ilmu bagaimana menata keluarga dengan baik. Karena anggota pengajian kita banyak kasus KDRT. Jadi sampai ada seorang wanita ngeluh ke saya, sudah lupa berapa kali kepalanya dibentur-bentur ke tembok oleh suami. Jadi suami memposisikan saya kan harus ditaati, ibarat wanita harus sujud, harus taat. Nah itu nggak bisa begitu, harus pakai hadis tadi, wanita itu lembut, tidak bisa dikasari karena terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Oh, wanita itu perlu proses panjang. Maka ketika anak saya dilamar, saya meminta calon menantu ikut pelatihan pranikah. Anak saya juga harus ikut. Ternyata ada daurah berapa? 10 kali pertemuan. Jadi akhirnya sebelum nikah sudah tahu gambaran menikah itu seperti itu. Dan ternyata hasilnya menantu saya tenang betul. Kalau anak saya kan anak tunggal kan rewel, manja, senangnya dibenarkan. Nah, suaminya tahu karena ilmu parenting. Kelihatannya sudah cukup, sudah ada adzan di luar. Inilah kajian kita akan bertemu 30 hari yang akan datang, insya Allah. Saya sebut 30 hari yang akan datang, kita optimis kita masih bisa bertemu, masih panjang umur. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.